Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kemarin nggak aku sapuin, terus tiba-tiba hari ini. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Ini kerjaan siapa? Masya Allah, astagfirullah ya Allah. Serem banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini, pada hari ini kita akan mencoba mereaksi video yang telah kita tampilkan di awal YouTube tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa bercak darah, ya, tetesan-tetesan darah. Kemudian juga didapati adanya tanah kuburan, kemudian juga ada taburan bunga. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya barang-barang seperti ini adalah salah satu bentuk cara, ya, mereka yang ingin melancarkan sihir. Ketika mereka menaburkan darah, menaburkan bunga, menaburkan tanah kuburan, ini adalah semacam bentuk shock terapi yang mereka lancarkan kepada yang akan menjadi targetnya. Ketika targetnya akan menjadi shock ketika melihat hal yang semacam itu, maka disitulah nanti mereka akan berusaha untuk meneror, untuk melancarkan sihirnya. Namun bagi target yang menganggapnya itu biasa saja, tidak menjadi shock dan tidak menjadi pikiran, insya Allah tidak gampang untuk dirasuki. Karena bagaimanapun sinyal-sinyal sihir tersebut sengaja mereka lancarkan untuk membuat mental down. Kalau seorang target, kalau mentalnya masih oke-oke saja, masih aman-aman saja, insya Allah sulit sihir itu masuk ke dalam tubuhnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menemukan hal yang semacam ini, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah dengan cara menyapu benda-benda tersebut, boleh direndam dengan air garam ataupun air putih biasa. Tentunya airnya itu dibacakan ayat-ayat terlebih dahulu. Bacakan Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 3 kali, kemudian surat terakhir Al-Baqarah 2 kali. Kul yang 3, masing-masingnya 3 kali. Kul Allahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nanti tiupkan ke air, kemudian nanti direndam itu barang-barang yang telah kita sebutkan tadi, seperti kembang, tanah, ataupun darah. Kalau hal semacam itu sulit untuk direndam, maka cukup disebarkan saja, disiramkan saja di tempat-tempat yang terdapat barang-barang yang ditaburkan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai teror-teror makhluk gaib di dalam rumah, ada hal yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Tentunya kita akan beranjak dari sebuah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, "Wala taj'al buyutakum maqabir." Jangan engkau jadikan rumah kamu laksana kuburan, kata Rasulullah. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi untuk menghilangkan teror, untuk menghilangkan gangguan-gangguan jin jahat di dalam rumah, tentunya dengan sering membaca surah Al-Baqarah, rutinkan membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah. Ya, tentunya kalau memang ada sihir, kalau nyata sihir, maka usahakanlah khatam baca surah Al-Baqarah tersebut dalam seharinya. Kalaupun tidak, coba sesanggupnya dan sebisa mungkin diusahakan untuk bisa minimal 1 juz. Lakukan itu berulang kali. Ya, karena banyak alasan kenapa ini yang mesti dibaca, kenapa surah Al-Baqarah. Ya, karena memang Rasulullah sendiri mengatakan bahwa surah Al-Baqarah itu mampu menolak sihir. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Iqra'u suratul Baqarah", bacalah olehmu surah Al-Baqarah, kata Rasulullah, "fa inna akhzaha barakatun." Siapa saja yang membaca surah Al-Baqarah itu, maka keberkahan baginya. Ya, wa tarkuha khasratun, dan siapapun yang meninggalkan Al-Baqarah, maka rugilah dia, kata Rasulullah. "Wa la tastati'uhal batalah", dan tukang sihir tidak mampu menyihir orang-orang yang membaca dan melazimkan membaca surah Al-Baqarah. Ini adalah bentuk
Apa sabda Rasulullah, janji yang disampaikan oleh Rasulullah, siapapun yang akan menyihir, kalau kita rutin membaca surah Al-Baqarah, insya Allah sihirnya tidak akan memberikan mudarat kepada pembacanya. Maka penting di sini, silakan amalkan surah Al-Baqarah setiap hari. Kemudian untuk antisipasi ketika kita tidur, lakukanlah adab-adab sebelum tidur supaya sihir itu tidak bisa menembus kita ketika kita lagi tidur. Karena biasanya sihir itu dilancarkan ketika malam hari, ya. Ya seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Falaq ayat 3 itu ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam gelap apabila malam itu terlalu gelap, ya. Jadi malam gelap itu adanya nanti lancaran-lancaran sihir di sana, ya. Dari kejahatan-kejahatan sihir biasanya melalui gelapnya malam. Maka caranya adalah ambil wudhu sebelum tidur, kemudian dikipas tempat tidurnya, kemudian membaca ayat kursi, kemudian boleh ditambahkan 2 terakhir surah Baqarah, kemudian kul yang 3, masing-masingnya 3 kali, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tiupkan ke tangan, kemudian usapkan kepada seluruh tubuh, kemudian mereng arah kanan, kemudian membaca zikir sampai tertidur. Silakan apapun bentuk zikirnya, mau istighfar, mau baca la haula wala quwata illa billah, mau baca subhanallah, terserah. Apapun kalimat-kalimat thayyibah, lakukanlah hal semacam itu. InsyaAllah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Allah akan mengirimkan seorang malaikat yang menjaga kita, ya, sehingga kita terjaga dari kejahatan-kejahatan. Hatta istaikid, kata Rasulullah, sampai nanti kamu terbangun. Jadi nanti akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.